2024 akan lahir pemimpin baru. Khilafah Islamiyah akan berdiri. Allah akan mengutus pembaharu agamanya. Maka kalau Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian mudah-mudahan akan lahir pemimpin baru. Kira-kira tahun berapa? 2024 kemungkinan akan lahir Khilafah Islamiyah. Sebuah video yang memperlihatkan pendakwah Ustadz Bakhtiar Nasir dalam pidatonya menyebut tahun 2024 akan lahir pemimpin baru dan Khilafah Islamiyah akan berdiri, viral di media sosial. Video Ustadz Bakhtiar Nasir sebut 2024 akan lahir pemimpin baru dari Khilafah Islamiyah akan berdiri itu viral usai diunggah pengguna Twitter Cintada16 seperti dilihat pada Minggu 19 Juni 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyinggung Partai Nasdem diduga soal pilihan parpol tersebut mengusung calon kandidat capres yakni Anies Baswedan. Sudah jelaskan agenda mereka? Sayang sekali Nasdem menutup mata, entah demi apa, tweet netizen Cintada16. Dilihat dari video itu, tampaknya awalnya cuplikan Anies Baswedan dan mantan Wapres RI Yusuf Kalla menghadiri pertemuan jalinan alumni Timur Tengah Indonesia JATTI yang belum lama ini berlangsung. Pada pertemuan JATTI yang dihadiri oleh Anies Baswedan dan Yusuf Kalla itu juga ikut dihadiri Ustadz Bakhtiar Nasir yang pada momen tersebut terpilih menjadi Ketua Umum JATTI periode 2022-2025. Selanjutnya muncul cuplikan video pidato lawas Ustadz Bakhtiar Nasir yang menyinggung soal kemunculan sosok utusan Allah yang diutus sebagai pembaharu Islam. Setiap di penghujung satu abad, Allah akan mengutus pembaharu agamanya, ujar Bakhtiar Nasir dalam tayangan pidato lawasnya itu. Ia pun menjelaskan, jika Khilafah Islamiyah Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian akan lahir pemimpin yang baru. Oleh karena itu, Bakhtiar pun mengungkapkan kemungkinan di tahun 2024 Khilafah Islamiyah juga akan kembali lahir. Kalau Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian mudah-mudahan akan lahir pemimpin baru. Kira-kira tahun berapa? 2024 kemungkinan akan lahir Khilafah Islamiyah. Tahanan Nasional Amerika Serikat memberikan laporan kepada Obama bahwa tahun 2025 tidak bisa tidak Khilafah Islamiyah akan berdiri pada. Ini lagi rame soal pertemuan yang mengaku sebagai alumni Timur Tengah yang dihadiri oleh Anies Baswedan, Pak Yusuf Kalla di sebuah hotel di Jakarta. Ya, pertemuan itu di sebuah hotel yang tentunya untuk membiayai dan menyewa hotel itu memerlukan uang dan biaya. Siapa yang memberikan dana? Wallahu a'lam. Bukan di situ masalahnya, tetapi kelompok yang mengaku sebagai jalinan alumni Timur Tengah Indonesia atau JATI, saya menangkap memiliki pesan-pesan politik, memakai atas nama alumni Timur Tengah untuk mendukung calon presiden 2024. Dan tentu saja ketika yang diundang dan yang hadir hanya Anies Baswedan dan Bapak Yusuf Kalla, maka bisa dilihat langkah dari JATI tersebut untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, kali ini kita akan mengulas tentang peristiwa pertemuan jaringan alumni Timur Tengah JATI beberapa hari yang lalu, di mana hal yang cukup mengejutkan karena dalam salah satu pidatonya peserta dari JATI ini yakni Ustadz Bakhtiar Nasir
itu mengulas tentang eksistensi masa depan khilafah. Ya, bahkan dia mengatakan bahwa informasi dari Menteri Pertahanan Amerika bahwa tahun 2025 khilafah akan berdiri. Bahtiar Nasir juga mengulas bahwa jika Ottoman, ya, Turki Utsmani atau Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka tahun 2024 itu genap 100 tahun. Dan jika apa yang kemudian termaktub dalam hadis Nabi bahwa di setiap penghujung 100 tahun Allah akan mengutus pembaharu dalam agamanya, maka menurut Bahtiar Nasir, ya, tahun 2004 itu adalah waktu 100 tahun dari keruntuhan Ottoman. Nah, sehingga bahwa 2024 adalah salah satu momen atau situasi yang akan menjadi medan bagi berdirinya khilafah Islamiyah. Dan memang Bahtiar Nasir ini menegaskan bahwa khilafah Islamiyah itu tidak bisa lagi ditahan-tahan, pasti akan berdiri. Khilafah! Khilafah! Sekali lagi, khilafah! Khilafah! Lebih keras dan lebih banyak, khilafah! Khilafah! Kalau Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian mudah-mudahan akan lahir pemimpin baru. Kira-kira tahun berapa? 2024. Dan ternyata dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh tokoh nasional, ya, Bapak Yusuf Kalla dan juga Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di saat yang sama Pak Anies Baswedan, ya, memang sedang digadang-gadang sebagai calon presiden yang akan maju pada kontestasi di tahun 2024. Apakah pertemuan kemarin memiliki agenda politik di tahun 2024? Dari situasi yang nampak di permukaan dan sejumlah pernyataan-pernyataan dari Ustaz Bahtiar Nasir, bahwa sepertinya, ya, kelompok yang selama ini getol memperjuangkan berdirinya khilafah Islamiyah akan membangun sebuah poros baru dalam mempersiapkan diri menghadapi kontestasi Pilpres atau pemilihan umum tahun 2024. Apakah akan ada poros lain, ya, yang akan meramaikan kontestasi Pilpres 2024? Dari pertemuan kemarin nampak bahwa mereka sedang mempersiapkan diri, dan kehadiran Pak Anies Baswedan yang memang selama ini sering, ya, kita dengar bahwa dialah yang banyak didukung oleh kelompok-kelompok yang selama ini mengusung konsep negara Islam atau negara syariah atau formalisasi hukum-hukum negara dalam konstitusi negara. Dan ini tentu hal yang harus dipelajari dengan seksama, karena bagaimanapun juga khilafah, ya, dalam hal gerakan politik jelas-jelas membahayakan eksistensi ideologi negara Pancasila sebagai sebuah kesepakatan. Akankah ke depan ini akan terjadi piece-a-piece antara arus besar, ya, politik identitas berbaju agama dengan kelompok-kelompok nasionalis? Ya, kita tentu akan melihat proses selanjutnya.
Tetapi apa yang nampak hari ini di permukaan, ya banyak kelompok-kelompok yang memang menghendaki berdirinya negara Islam, ya, negara syariah. Dan tidak sedikit dari mereka memang terang-terangan mengkampanyekan khilafah yang jelas-jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ketika Jati saat ini dipimpin oleh orang yang bernama Bakhtiar Nasir, tokoh yang sudah dikenal oleh publik Indonesia melalui gerakan 212 dan pernyataannya di sebuah video yang mungkin video lama memberikan dukungan kepada pendirian khilafah Islamiyah. Bakhtiar Nasir juga pernah menjadi tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian atas kasus pencucian uang karena dia pernah mengirimkan dana ke pemberontak di Suriah. Dan kita tidak tahu sampai mana kasus ini, dan semoga polisi juga kembali mengusut kasus ini tanpa tebang pilih. Ketika Turki Utsmani runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian, yaitu 2024, Bakhtiar Nasir menerawang akan berdiri khilafah Islamiyah. Apakah hal ini berhubungan dengan sikap Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, Jati yang saat ini dipimpin oleh Bakhtiar Nasir, dengan kemungkinan dukungan mereka terhadap Anies Baswedan pada tahun 2024? Apalagi juga dalam pertemuan tersebut ada video sambutan dari Abdus Somad UAS yang menceritakan bagaimana sumbangsih para ulama zaman dahulu terhadap kepemimpinan politik di Indonesia. Dan yang tak bisa juga dilupakan, seperti halnya Bakhtiar Nasir, Abdus Somad juga memiliki ceramah yang memberikan dukungan kepada pendirian khilafah Islamiyah. Apakah Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia yang dipimpin oleh Bakhtiar Nasir yang pernah mendukung pendirian khilafah Islamiyah dan juga Abdus Somad akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada tahun 2024? Ini yang akan kita saksikan pada masa-masa mendatang. Namun kita perlu mewaspadai bahwa mereka yang mengatasnamakan alumni Timur Tengah tetapi yang dekat dengan Bakhtiar Nasir dan Abdus Somad, atau yang mungkin bisa jadi mendukung Anies Baswedan, adalah mereka yang memang sejak menjadi mahasiswa di Timur Tengah sangat terpengaruh dengan ide-ide baik khilafah Islamiyah ataupun negara Islam Ikhwanul Muslimin atau juga kelompok-kelompok Wahabi yang ada di Saudi Arabia. Tentu saja tidak semua alumni Timur Tengah terpengaruh oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir atau khilafah Islamiyah atau negara Islam atau kelompok Wahabi. Masih banyak alumni Timur Tengah yang tercerahkan, bahkan menolak ide pendirian khilafah Islamiyah kembali, ataupun juga menolak radikalisme dan ekstremisme atas nama agama. Semoga publik Indonesia sadar dan tahu di mana kita seharusnya menjatuhkan pilihan dan dukungan politik. Siapa di antara mereka tokoh-tokoh yang layak untuk kita perjuangkan? Siapa di antara mereka yang masih komitmen dan konsisten terhadap perjanjian para pendiri bangsa, yakni mereka yang telah menyepakati Pancasila sebagai sebuah sistem bernegara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang mengayomi semua agama, ras, suku, kepercayaan dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas hingga Pulau Rote. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.